semuanya, selamat datang di Yuta Podcast. Kembali lagi bersama kita, saya Radita Maharani. Saya Yuliana Spalita Herman. Nah, di segmen kali ini kita kedatangan kakak-kakak yang spesial banget nih. Coba dong kakak-kakaknya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lucy Dwi Agustina, salah satu siswi dari SMA Negeri 1 Terusan Menyai. Saya Julia, selaku siswi SMA Negeri 1 Terusan Menyai. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup hangat nih di sistem pendidikan, yaitu sistem zonasi. Nah, kita mulai dari definisi dulu ya. Sistem zonasi adalah kebijakan pemerintah yang diterapkan untuk penerimaan siswa baru. Sistem ini memprioritaskan siswa yang tinggal dekat sekolah tertentu. Jadi, yang rumahnya masuk zona sekolah tersebut punya peluang lebih besar untuk diterima. Selanjutnya kita membahas ke tujuan utama dari kebijakan sistem zonasi ini. Nah, tujuan utama dari sistem zonasi ini adalah pemerataan pendidikan. Artinya, supaya semua anak, baik dari keluarga kaya maupun ekonomi menengah ke bawah, punya kesempatan yang sama untuk masuk ke sekolah negeri tanpa perlu bersaing ketat lewat nilai atau biaya tambahan. Oke, sekarang menurut kakak-kakaknya nih ada nggak sih dampak-dampak terkait dengan adanya sistem zonasi ini? Menurut saya, dampak dari sistem zonasi ini ada dua, yang pertama dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya menurut saya yang pertama pemerataan akses pendidikan. Sistem ini membuat anak-anak yang sebelumnya sulit masuk sekolah negeri karena faktor ekonomi sekarang punya peluang yang sama. Terus yang kedua, mengurangi stigma sekolah favorit. Dengan sistem zonasi, semua sekolah diharapkan jadi unggulan, sehingga siswa tidak hanya berlomba masuk ke sekolah tertentu. Dan yang terakhir, dekat dengan rumah, lebih nyaman. Anak-anak tidak perlu lagi menempuh jarak jauh untuk sekolah dan hemat waktu dan tenaga. Tapi ada juga sisi negatifnya nih. Yang pertama, kualitas pendidikan belum merata. Banyak orang tua mengeluh kualitas pendidikan sekolah yang di dekat rumah mereka belum sebagus sekolah lainnya. Akhirnya muncul ketidakpuasan. Yang kedua, manipulasi data domisili. Ini sering terjadi. Beberapa orang tua membuat surat keterangan domisili palsu agar anaknya masuk sekolah yang diinginkan. Yang ketiga, adanya potensi tidak mengakomodasi prestasi akademik. Siswa dengan nilai tinggi kadang tersingkir karena rumahnya di luar zona. Nah, yang manipulasi data domisili itu termasuk kecurangan nggak sih, Kak? Ya, karena dengan adanya kecurangan data domisili itu membuat warga yang sekitar di dekatnya menjadi tidak terima di sekolah yang berada di sekitarnya. Nah, berarti ada yang sampai nekat begitunya ya, Kak ya, untuk diterima sekolah-sekolah favorit yang mereka inginkan. Iya, apalagi kalau misalnya dia pintar nih, jadi dia pengen masuk sekolah favorit itu. Karena ada sistem zonasi, dia nggak bisa masuk gara-gara rumahnya dia jauh dari sekolah tersebut. Begitu. Selanjutnya, dengan adanya sistem yang kecurangan tersebut, solusi dari kakak-kakak seperti apa sih, Kak? Solusinya ada meningkatkan transparansi zonasi. Proses persamaan siswa harus jelas tanpa celah untuk memanipulasi. Pemberian opsi tambahan selain jarak, mempertimbangkan nilai prestasi atau kebutuhan khusus siswa. Nah, selanjutnya ada peningkatan kualitas pendidikan di semua sekolah. Semua sekolah harus memiliki fasilitas, guru, dan kurikulum yang sama sebaiknya. Dengan begitu, tidak adanya lagi istilah sekolah favorit. Yang terakhir ada peningkatan pengawasan. Pastikan tidak ada kecurangan dalam penggunaan jalur zonasi, seperti mendomisili jarak antara rumah. Wah, terasa ya kita udah sampai di ujung acara. Nah, sistem zonasi ini memang topik yang rumit. Tapi kalau kita lihat dari tujuannya, kebijakan ini punya niat yang baik untuk membuat pendidikan lebih merata. Nah, Kalian gimana? Setuju nggak dengan sistem zonasi? Atau kalian punya cerita menarik tentang pengalaman kalian? Jangan lupa bagikan opini kalian ke media sosial di Yuta Podcast. kita semua. Nah, terima kasih nih kepada Kak Lucy dan Kak ini sudah mau nih hadir di Yuta Podcast. Nah, jangan nyesel ya untuk datang lagi.
Oke, thank you guys for watching this Yuta Podcast. Bye-bye.